Warga desa, PKS dan Demokrat buka suara, isu reshuffle 2 Menteri Nasdem adalah usulan PDIP. Dewan Pimpinan Pusat Partai PKS tidak ingin ikut campur soal wacana kocok ulang atau reshuffle terhadap 2 Menteri Nasdem yang diusulkan oleh PDIP. Ketua Departemen Politik PKS, Nabil Fauzi mengatakan, reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya, jika ada pihak yang mengusulkan untuk mengevaluasi menteri tertentu, hal itu sah-sah saja. Jadi, soal siapa yang menyuarakan atau menyarankan soal reshuffle itu sah-sah saja, termasuk soal menteri mana yang perlu untuk dievaluasi. Namun begitu, Nabil menilai evaluasi mestinya dilakukan Presiden terhadap semua menterinya, sebab kinerja menteri sepenuhnya merupakan tanggung jawab Presiden. Sehingga kegagalan kinerja seorang menteri secara tak langsung juga wajah kegagalan Presiden. Jika ada menteri yang dinilai berkinerja buruk atau dicap gagal, maka secara tidak langsung itu juga kegagalan Presiden. Presiden yang memegang tombol kendali penuh pemerintahan. Nabil juga mengingatkan sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kini tersisa 2 tahun lagi. Dengan waktu itu, Presiden mestinya fokus menuntaskan seluruh janji kampanye, alih-alih melakukan kegaduhan politik. Jangan justru rakyat dipaksa menikmati kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Elit Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, meminta Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat, tidak mempertontonkan sikap arogan di hadapan publik. Permintaan itu disampaikan Kamhar merespon pernyataan Jarod yang menyatakan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya perlu dievaluasi. Usai Presiden Joko Widodo mengirim sinyal akan ada reshuffle kabinet sebelum tahun 2024. Menurutnya, dinamika politik di internal koalisi parpol pendukung pemerintah seharusnya diselesaikan secara bijak dengan tetap menghormati hak prerogatif Presiden. Persoalan dinamika politik di dalam koalisi pemerintahan silahkan diselesaikan secara bijak tanpa perlu mempertontonkan praktek arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif Presiden. Kamhar bilang penyusunan dan perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden yang dijamin konstitusi dan tak boleh diintervensi oleh kekuatan politik maupun demi menjaga marwah Presiden dan lembaga kepresidenan. Menurut Kamhar, Jarod semestinya mengetahui hal tersebut dan menunjukkan perilaku politik kenegarawanan yang taat azas. Tak elok mempertontonkan ke publik praktek arogansi politik yang terbaca menjadi bentuk intervensi politik yang terus mensubordinasi Presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai. Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat sebelumnya mengusulkan agar Presiden mengevaluasi 2 menterinya dari Nasdem, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Hal itu disampaikan Jarod menyusul sinyal Jokowi akan kembali melakukan reshuffle. Pernyataan Jarod menuai kritik dari politikus Nasdem Irma Surya Caniago. Dia meminta Jarod tak asal bicara. Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Jarod jangan asal bunyi. Karena faktanya 2 menteri Nasdem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi. Warga desa, banyak politisi mengatakan bahwa Presidenlah yang mempunyai hak untuk mereshuffle kabinet. Ini merupakan hak prerogatif Presiden. Namun di kanan dan kiri, beberapa orang partai politik meminta seseorang untuk dievaluasi oleh Presiden. Ini secara tidak langsung memang yaitu hak masing-masing orang. Tetapi tanpa disadari, ini adalah bentuk intervensi halus kepada Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap 1-2 orang tertentu. Dan ini tentu menimbulkan keriuhan dan kegaduhan oleh partai-partai ataupun politisi-politisi dari partai-partai yang lain. Apalagi dari Partai Nasdem, karena dua menteri yang diusulkan untuk dievaluasi adalah menteri dari Partai Nasdem, yakni Menteri Pertanian dan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Yassin Limpo dan Ibu Siti Nurbaya. Semoga semua bisa menahan diri, dan sepenuhnya jika mengatakan bahwa reshuffle kabinet adalah urusan presiden, maka ya sepenuhnya serahkan kepada presiden tanpa perlu diembel-embeli untuk mengevaluasi si A ataupun si B. Meskipun ada sesuatu yang membuat partai ini untuk dievaluasi di dalam Koalisi Indonesia Bersatu, yakni adanya Nasdem yang mengusulkan Anies Baswedan menjadi calon presiden di tahun 2024. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.